Sebelum kita masuk sorga, maukah kau serahkan keperawananmu padaku? Tanya Jafar pada Jenab. Mereka bersama Tarman rencananya hari Minggu lusa. Masing-masing meledakkan bom bunuh diri di tas punggungnya di gereja yang berbeda. Itu dosa besar, Mas. Jawab Jenab sambil meletakkan secangkir kopi untuk Jafar yang sedang bertamu pada Jenab di rumah kosnya. Betul itu dosa besar. Tapi bakal terhapus oleh pahala dari perjuangan kita. Jafar bangkit menatap Jenab penuh gairah. Jenab mundur ketakutan, Jafar maju mendekat. Keakraban di antara mereka sudah terjalin lama, sehingga membuat Jafar tak merasa sungkan menyatakan hasratnya. Mas, saatnya ke masjid untuk Jumatan. Jenab mengingatkan, kalau Jumatan dulu. Si Novi keburu datang. Jafar bersikukuh. Novi adalah rekan kos Jenab. Dan Jafar pun tahu. Novi pulangnya dari tempat kerja pada sore atau malam hari. Jenab terus mundur. Dia sigap masuk kamar tapi Jafar pun gesit menahan daun pintu kamar yang hampir saja tertutup rapat dan dikunci dari dalam. Jenab berusaha sekuat tenaga untuk menutup rapat pintu kamarnya. Tapi tenaganya kalah besar oleh Jafar yang berusaha untuk ikut masuk. Terdengar adzan berkumandang. Adzan Mas, adzan. Eling Mas. Jenab berusaha mengingatkan Jafar sambil sekuat tenaga bertahan. Namun, di tengah alunan adzan, pertahanan Jenab pun jebol. Dan di tengah untaian kalimat khotbah yang terdengar lewat pengeras suara, Jafar asik menikmati tersalurkannya hasrat yang lama terpendam. Jafar leluasa merasakan kenikmatan di atas penderitaan Jenab yang mulutnya tersumpal kain. Semakin nampak Jenab menderita kesakitan, semakin nikmat yang dirasakan oleh Jafar. Tiba-tiba Jafar merasakan sebuah pukulan karate menghantam tengkuknya. Dia pun tak sadarkan diri. Ketika sadarkan diri, Jafar mendapatkan dirinya masih di kamar Jenab. Dalam posisi tergeletak di lantai dengan tangan terikat ke belakang. Suasana sepi. Tidak ada tanda-tanda sedang terjadi percintaan atau perkosaan di atas ranjang. Jafar bangkit sambil melepaskan ikatan tangannya yang gampang dibuka. Bisa jadi tadi Jafar diikat secara terburu-buru sehingga ikatannya asal-asalan. Di atas ranjang Jafar melihat dua orang yang dikenalnya dengan baik. Jenab dan Tarman. Keduanya berlumuran darah dan tidak menunjukkan tanda-tanda masih hidup. Kasian kau Tarman. Kamu mati 2 hari menjelang pernikahanmu dengan bidadari. Kata Jafar antara geli dan kasihan. Bagi Jafar dan Tarman, hari Minggu lusa di mana mereka melakukan aksi bom bunuh diri adalah hari pernikahan dengan bidadari. Dalam dugaan Jafar, setelah melumpuhkannya Tarman mengikatnya lalu berusaha memperkosa Jenab. Jenab berhasil meraih pisau yang sebelumnya gagal diraih saat memberikan perlawanan pada Jafar. Jenab berhasil menusukkan pisau pada Tarman. Tapi sebelum menghembuskan nafas terakhirnya Tarman merebut pisau itu dan menusukkannya bertubi-tubi pada Jenab. Jafar mengenakan kembali pakaiannya, lalu menguras semua uang baik dari dompet Jenab maupun dompet Tarman tanpa berusaha menghapus jejak sidik jari. Dalam pikirannya, pada saat tim forensik berhasil mengetahui pemilik sidik jari tersebut, Jafar sedang berbulan madu dengan bidadari. Selain menguras isi dompet, Jafar pun mengambil kunci sepeda motor milik Tarman. Lumayan untuk cabut dari sini, katanya dalam hati. Tadi dia datang menggunakan Gojek. Tiba-tiba mata Jafar tertumbuk pada sebuah tas punggung di sudut kamar yang setahunya tadi tidak ada.
Pasti tas milik si Tarman. Pikirnya dan teringat tasnya sendiri berada di ruang tamu dan sepatunya di depan pintu masuk. Jafar mendapatkan ada 3 amplop yang sudah ditempeli perangko tapi belum tertulis nama dan alamat seseorang. Diambilnya salah satu amplop tersebut lalu dimasukkan ke saku jaketnya. Kemudian lewat jendela Jafar mengintip situasi di luar. Dia mendapatkan sepeda motor Tarman diparkir dekat jendela. Pantesan si Tarman masuk ke kamar untuk turut campur urusanku. Rupanya dia tahu kejadian di atas ranjang lewat jendela ini, pikir Jafar. Dan Jafar pun memeriksa mayat Tarman. Walau dalam sekilas bisa disimpulkan jika Tarman belum sempat menyalurkan nafsu sawatnya. Jafar membuka resleting celana Tarman. Memeriksa alat kelamin Tarman. Benar-benar tidak menunjukkan tanda-tanda bekas ditancapkan di wilayah berlobangnya jenap. Malam harinya, Jafar dihubungi oleh Rizal, komandannya. Selain dikabari tentang kejadian yang menimpa jenap dan Tarman, juga diminta untuk menginap di rumah yang telah dipersiapkan sebagai markas operasi. Operasi tetap berjalan seperti rencana semula tetapi dengan orang yang berbeda. Jenap digantikan oleh Jenny dan Tarman digantikan oleh Tarno. Keduanya baru tiba di markas hari Sabtu sore. Jenny bodinya aduhai dan bisa langsung membuat pria yang memandangnya berhayal tentang yang cabul. Paras Jenny rupawan dengan bibir yang menantang. Tarno berperawakan besar dan kekar. Singkatnya, soal bentuk ideal walau dekil. Dan soal tampang benar-benar ancur. Rencananya Jenny menempati kamar depan sementara Tarno sekamar dengan Jafar. Entar malam ada yang apel enggak? Tanya Jafar pada Jenny berbisik. Dia tak ragu untuk seagresif itu soalnya genit si orangnya si pengganti jenap itu. Semoga saja nggak ada. Lagi pula Mas Jafar saja sudah lebih dari cukup. Jawab Jenny dengan suara mendesah. Serius nggak ada. Jafar menginginkan kepastian. Sebenarnya sih, Jenny ragu-ragu untuk menjelaskan. Katakanlah sejujurnya. Saya siap menerima kenyataan. Mendapatkanmu tak semudah membalikkan telapak tangan. Jafar berusaha membuat Jenny berterus terang. Pasangan saya adalah Mas Rizal, komandan kita. Semoga sehabis esek-esek dia pulang. Bukankah dia memiliki istri? Kata Jenny berterus terang. Malamnya, setelah briefing, benar-benar malam jahanam bagi Jafar. Harapannya menghabiskan separuh malam bersama Jenny benar-benar gagal jadi kenyataan yang indah. Tarno ternyata seorang homoseksual dan Jafar benar-benar santapan yang empuk. Dengan badan sebesar dan sekekar itu, mudah sekali Jafar dibuatnya tak berkutik. Hampir muntah Jafar dibuatnya. Kalau saja Tarno segemulai Tarman dengan kulit sebersih dan seputih Tarman, masih mendingan. Tarno tak hanya buruk rupa tapi juga dekil dan bau. Ketika keesokan paginya sudah berada di dekat gereja sasaran, Jafar masih tenggelam dalam penyesalan yang mendalam. Dengan raut muka yang murung dia duduk termenung. Tak jauh dari sepeda motornya yang mesinnya dihidupkan. Tiba-tiba Jafar teringat pada amplop yang diambil dari tas Tarman. Dia merogoh saku jaket, mengeluarkan amplop, merobeknya dan mengeluarkan isinya. Ternyata berupa surat yang dibuat Tarman untuk ibunya. Surat perpisahan untuk ibunya. Dalam surat itu Tarman menceritakan detail operasi, lengkap dengan profil anggota tim yang terdiri dari 3 orang. Jafar terkejut dan ketakutan dibuatnya. Bagaimana kalau amplop-amplop yang dia biarkan tetap di dalam tas isinya serupa?
Bagaimana jika pihak keamanan mengetahui detail operasi sebelum operasi terlaksana? Benar-benar celaka, pikirnya. Jangan bergerak. Terdengar teriakan. Dengan gesitnya Jafar berpindah ke atas jok sepeda motor dan kabur dengan sepeda motornya di bawah desingan peluru-peluru peringatan. Bukan mengarahkan sepeda motornya ke gereja tetapi menjauhi gereja. Dia sadar telah salah arah ketika berada di tengah-tengah sebuah lapangan. Percuma meledakkan bom bunuh diri di tengah lapangan. Tak bakalan menimbulkan kerusakan yang diharapkan, pikirnya. Jafar pun berbalik arah walau hal itu sekaligus berarti menyongsong peluru. Bukan hanya bergerak ke arah sasaran. Sasaran masih jauh ketika Jafar tumbang dan tak bangkit lagi. Bom pun meledak dengan Jafar sebagai korban jiwa satu-satunya.